membuat hak kita sebagai warga negara diabaikan, dilanggar, maka itu bisa kita lakukan. Smart Viewer, ini dia pemenang untuk episode sebelumnya. Selamat ya untuk kamu yang beruntung. Selamat datang di acara Binus TV Good Talks X Business Law. Hari ini, saya Vidya Prahasa Cita akan berbicara mengenai hukum pidana dan hoax. Perkembangan sistem informasi dan teknologi membuat informasi yang beredar di masyarakat sangat cepat dan banyak. Sayangnya, tidak semua berita yang kita terima itu adalah berita yang benar. Banyak hal yang merupakan berita tidak benar atau informasi tidak benar. Nah, pada saat menjelang pemilu, salah satunya akan banyak bermunculan berita yang tidak benar. Mungkin kalau teman-teman ingat, pada tahun 2018 yang lalu, ada salah satu berita tidak benar atau berita bohong yang menjadi perbincangan di dalam masyarakat dan berakhir dengan kasus hukum, yaitu tentang penyebaran 7 kontainer surat suara yang sudah dicoblos yang ditemukan di Pelabuhan Tanjung Priuk untuk memenangkan salah satu calon presiden. Buntut dari kasus tersebut menjadi trending topik di masyarakat. Banyak tokoh nasional yang memberikan pendapat mereka melalui media sosial maupun dalam media elektronik terhadap berita tersebut. Buntut dari kasus tersebut, KPU dan pihak yang berwenang, dalam hal ini Bea Cukai, melakukan penyelidikan di sana dan ternyata tidak ditemukan sama sekali. Dalam kasus ini ada 5 terdakwa yang sudah dihukum dengan hukum pidana, pasal 14 dan pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 mengenai penyebaran berita bohong. Di luar Jakarta, masih ada beberapa kasus lain yang menjerat para simpatisan dari salah satu partai yang mendukung calon presiden hanya karena mereka menerima informasi dari handphone yang tidak mereka verifikasi kebenarannya, langsung memforward, merepost, dan berkomentar. Terkait dengan hal ini, kita akan berdiskusikan mengenai bagaimana sih penggunaan hukum pidana dalam kasus-kasus penyebaran berita bohong. Mungkin ada yang teman-teman ingin bertanya di sini? Mungkin di belakang, silakan. Halo Kak Vidya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, aku Gania. Aku ingin bertanya mengenai bagaimana sih seharusnya batasan dalam penggunaan hukum pidana itu sendiri dalam mengatasi dan menanggapi penyebaran berita hoaks itu sendiri. Terima kasih. Terima kasih, pertanyaan yang menarik nih. Bagaimana sih hukum pidana? Nah, hukum pidana, kalau melihat hukum pidana, maka kita harus melihat unsur pasalnya. Dalam unsur pasalnya, batasannya adalah apa yang disebut dengan keonaran. Apa sih keonaran? Kalau dalam undang-undang yang disebut dengan keonaran adalah membuat hati sebagian besar masyarakat Indonesia menjadi tidak tenang. Ya, sayangnya itu pada tahun 1946 ketika kita masih awal kemerdekaan. Wajar keonaran diartikan sebagai seperti itu. Tapi ketika ada KUHP yang baru disahkan pada tanggal 6 Januari 2023, kata keonaran diganti dengan kata kerusuhan. Tetapi kalau kita lihat lagi, itu kan masih berlaku 3 tahun lagi ya. Bagaimana putusan-putusan pengadilan mengartikan kata keonaran? Salah satu yang menarik, keonaran ketika terjadi di sosial media, itu diartikan sebagai apa yang disebut dengan trending topic, menjadi perbincangan di dalam masyarakat. Walaupun kalau kita tarik lagi, apakah itu menyebabkan adanya bahaya yang jelas dan nyata? Tidak ada. Mungkin pertanyaan berikutnya? Silakan. Halo Miss, perkenalkan nama saya Rafael. Saya izin bertanya. Jadi Miss, tadi ada materi tentang trending topic. Kalau menurut saya yang saya ketahui, trending topic itu menurut orang komunikasi khususnya di marketing itu menguntungkan bagi mereka. Karena mereka mengangkat suatu isu yang bisa mengundang orang banyak. Dan itu sangat menguntungkan bagi mereka. Nah, tapi saya mau tanya dari sisi pandangan hukumnya, apakah menguntungkan juga trending topik itu atau malah memiliki pendapat yang berbeda? Terima kasih atas pertanyaannya. Nah, kalau kita ngomong trending topik, kita bisa lihat dari beberapa putusan pengadilan yang mengangkat isu trending topik ini dalam kasus-kasus penyebaran berita bohong. Ada 2. Satu, kasusnya Ratna Sarumpait. Yang kedua, kasus tadi penyebaran berita bohong mengenai 7 kontainer surat suara yang sudah dicoblos. Sayangnya, pengertian trending topik menurut hakim itu tidak dianggap seperti teman-teman di marketing.
atau komunikasi, tetapi dianggap sebagai suatu adanya perdebatan serius di dalam masyarakat yang menciptakan terjadinya polarisasi di dalam masyarakat. Jadi dianggapnya sebagai sesuatu hal yang negatif. Padahal kalau kita berbicara di sosial media, tadi seperti yang dikemukakan, tujuan mengemukakan sesuatu adalah untuk mencapai trending topic. Karena dengan adanya trending topic, boleh dibilang apa yang menjadi pembicaraan kita menarik perhatian orang. Belum tentu itu menjadi negatif juga, malah bahkan menjadi positif. Oke. Pertanyaan berikutnya mungkin, silakan yang di tengah. Halo Kak, perkenalkan nama aku Russell. Hari ini aku mau nanya dong, terkait dengan maraknya informasi tidak benar di media sosial, bagaimana sih penggunaan hukum pidana dan apakah upaya penggunaan hukum pidana sudah cukup untuk memberantas keberadaan hoaks atau informasi tidak benar di dalam kalangan pengguna media sosial? Terima kasih. Terima kasih, pertanyaannya menarik nih. Yang kita harus ingat, hukum pidana bersifat ultimum remedium. Artinya hukum pidana itu hanya dipergunakan sebagai upaya terakhir. Dan hukum pidana hanya bisa untuk meminta pertanggungjawaban orang yang menyebarkan, tetapi tidak menghentikan penyebaran konten yang sudah beredar di dalam masyarakat, di dalam sosial media, di dalam sistem elektronik. Nah, caranya bagaimana? Maka selain mengatur orang yang menyebarkan, juga harus diatur bagaimana penyelenggara sistem elektronik tersebut untuk mengatur sistem informasi yang beredar di dalamnya. Itu menjadi hal yang menjadi penting, karena terjadinya kerusuhan, terjadinya keonaran bukan semata-mata dari pelaku yang hanya menyebarkan, tetapi terjadi juga karena peredaran berita bohong tersebut tidak dihentikan secepatnya, sehingga akibat yang lebih buruk itu bisa terjadi. Jadi menurut aku topik ini tuh penting banget, karena di era digital ini tentunya penyebaran berita itu sangat cepat, apalagi kita sebagai mahasiswa hukum, kita perlu mengetahui tentang bagaimana sih pandangan hukum pidana di kabar hoax tersebut. Di dalam itu juga terdapat perspektif-perspektif dari jurusan-jurusan lain tentang kabar hoax. So, stay tune terus di channel YouTube-nya Binus TV untuk menyaksikan Good Talk X Business Law. Oke, pertanyaan berikutnya. Silakan yang di depan. Perkenalkan, nama saya Wisnu. Jadi, semisal terjadi penyalahgunaan censorship dengan alasan untuk mencegah kerusuhan tersebut, maka apa solusi yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat? Karena kita sendiri itu mengalami kesulitan untuk mengutarakan pendapat kita. Oke, terima kasih, pertanyaannya menarik nih. Jadi kalau kemudian pemerintah melakukan censorship dan ternyata itu melebihi dari kewenangannya, apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa bercermin pada bagaimana kasus penyebaran berita bohong di Papua yang menyebabkan terjadinya kerusuhan. Kemudian pemerintah melakukan censorship di sana. Terhadap kasus tersebut sudah diajukan gugatan ke PT UN, Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN), yang mendasarkan bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu tidak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik atau di luar kewenangannya. Dan dalam kasus perkara ini kita dimenangkan. Tetapi tidak hanya berhenti dari situ saja. Apabila terjadinya censorship tersebut memang merugikan hak kita sebagai warga negara, maka ada upaya hukum lain yang bisa kita lakukan, yaitu mengajukan gugatan terhadap undang-undang ini dalam artian Undang-Undang ITE pasal 40 ke Mahkamah Konstitusi dengan alasan keberadaan pasal itu membuat hak kita sebagai warga negara diabaikan, dilanggar, maka itu bisa kita lakukan. Dalam acara ini kita juga bisa menambah wawasan agar kita bisa menyaring informasi yang akan kita tautkan di platform atau website yang kita buat nanti. Jangan lupa nonton episode berikutnya di YouTube Binus TV. Thank you. Saya rasa itu saja pada pertemuan hari ini. Terima kasih, sampai ketemu pada acara Good Talk selanjutnya. Smart Viewer, sekarang saya akan memberikan satu pertanyaan. Dan satu orang yang berhasil menjawab pertanyaan tersebut dengan benar akan mendapatkan hadiah menarik. Dan pertanyaannya berikut ini. Untuk satu orang yang beruntung dan menjawab dengan benar akan diumumkan pada episode berikutnya. Jadi, saksikan terus episode Good Talk X Business Law selanjutnya. Sampai jumpa.